kewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada pemohon. Akses terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak negara sebagai pemangku kewajiban atas pemenuhan HAM, memiliki kewajiban di antaranya untuk memenuhi dan melindungi HAM. Dalam sengketa quo, negara hadir dalam wujud sebagai komisi informasi yang diwakili oleh Majelis Komisioner yang terhormat. Dengan demikian, Majelis Komisioner memiliki kewajiban bukan hanya semata memutus sengketa informasi, tetapi juga memenuhi dan melindungi hak asasi dari pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Terkait dengan hak pemohon, kedudukan pemohon serta tujuan mendapatkan informasi dan data akuo adalah untuk melakukan monitoring penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi 5M yang dilakukan oleh pejabat Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sumatera Barat. Hasil monitoring ini tentunya diharapkan akan sangat berguna sebab hasil monitoring ini akan berisi mengenai tindak lanjut dalam advokasi strategis yang komprehensif mengenai pemberantasan korupsi ke depannya. Maka dari itu, dengan adanya etikat baik dan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang dijamin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat memberikan pertimbangan Majelis Komisioner bagaimana melihat sengketa informasi ini sebagai sesuatu yang sifat untuk kepentingan publik sekaligus negara. Poin selanjutnya, pengecualian informasi akuo tidak dilakukan dengan patut atau sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Terdapat 6 prinsip universal dari keterbukaan informasi publik. Salah satunya adalah maximum access limited exception atau MAL atau MALE. Prinsip MALE pada dasarnya mengatur bahwa pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan hanya karena apabila dibuka informasi tersebut akan merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Lebih jauh lagi, diatur bahwa pengecualian tersebut harus bersifat terbatas. Dalam artian hanya informasi tertentu yang dibatasi dan tidak berlaku permanen. Prinsip MALE tersebut diwujudkan dalam pasal 2 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, mengatur bahwa untuk mengecualikan sebuah informasi publik, badan publik harus menggunakan metode uji konsekuensi atau consequential harm test dan uji menimbang kepentingan publik yang paling besar atau balancing public interest test. Dengan berpegang pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pengecualian sebuah informasi publik dilakukan tanpa melewati kedua jenis ujian tersebut menjadi tidak berdasar, sehingga informasi itu pun seharusnya dinyatakan terbuka. Dalam sengketa informasi ini, termohon mendalilkan penolakannya dengan menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Sumatera Barat merupakan informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia sebagaimana dijelaskan dalam surat nomor 700/2937/NSP/12 Romawi 2023 perihal tanggapan permohonan informasi dan data tertanggal 28 Desember 2023 dan surat nomor 2700/35/NSP/1 Romawi 2024 perihal tanggapan atas keberatan tertanggal 11 Januari 2024. Hal ini dilandaskan termohon pada pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbunyi 1. Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 2. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dicermati mendalam, ketentuan pasal 23 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 memuat bahwa laporan hasil pengawasan boleh dibuka kepada publik dengan ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang jika kita tarik sengketa informasi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang mana dibuka dan terbuka untuk umum untuk memberikan kepastian hukum untuk khalayak ramai karena ini berkaitan dengan kepentingan publik. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk di dalamnya hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Artinya, pemohon dalam hal ini yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi 5M di Bapenda Sumatera Barat. Namun ironisnya, dalih pengecualian ini tidak dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, yaitu melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Termohon selalu mengatakan di setiap sidang adjudikasi bahwa informasi dan data akuo dikecualikan dan telah dilakukan uji konsekuensi. Faktanya, pihak termohon tidak menyerahkan satupun bukti terkait bahwa dikecualikannya informasi dan data akuo selama sidang adjudikasi berlangsung.
baik itu uji konsekuensi atau uji kepentingan publik yang menyatakan bahwa informasi dan data akuo benar-benar informasi yang dikecualikan. Termohon tidak memiliki tekad baik dan secara serius menyelesaikan sengketa informasi ini. Bahkan lebih jauh lagi, pemohon menilai bahwa termohon yang tidak bisa membuktikan dalilnya maka tidak bisa dianggap sebagai kebenaran, apalagi kebenaran atas tindakan terkait uji konsekuensi. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang keempat, kesimpulan dan petitum pemohon. Berangkat dari landasan yang telah kami sampaikan, bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan. Pertama, menyatakan informasi akuo adalah informasi yang dibuka untuk publik. Kedua, memberikan termohon untuk segera memberikan salinan informasi. Yang kedua, memerintahkan termohon untuk segera memberikan salinan informasi akuo kepada pemohon paling lambat 7 hari dan memuatnya di halaman website resmi termohon paling lambat 14 hari. Yang ketiga, atau jika Majelis Komisioner memandang ada hal yang perlu dirahasiakan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada termohon. Demikian kesimpulan ini bisa kami sampaikan. Kami berharap Majelis Komisioner sebagai benteng terakhir yang dapat terus menjaga perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini, hak atas keterbukaan informasi, serta dapat terus menjaga amanah perlindungan hak tersebut pada 21 Mei 2024. Kuasa hukum pemohon Elvi Mahendra. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai dibacakan. Dalam sesi ini kita tidak ada tanya jawab tidak ada tanya jawab sama sekali. Tapi saya meminta kepada pemohon di halaman 8 itu ada diambil reduksi satu peraturan, sudah bisa dibaca di bagian bawah 2 baris ke bawah. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 itu sudah tidak berlaku lagi. Yang terbaru itu nomor 1 tahun 2013. 1 2013. Baik. Cukup ya, saudara pemohon, bisa dirubah. Itu ada yang terakhir karena banyak hal yang berbeda antara 2010 dengan 2013. Baik, rekan-rekan dari anggota majelis kita cukupkan. Kita sudah mendengarkan kesimpulan dari pihak pemohon. Saya minta kepada Panitra untuk menyerahkan kepada termohon menyampaikan kesimpulan sehingga majelis bersama kepada rapat majelis kemudian untuk membacakan putusan. Baik, kita selesaikan ya. Baik, dengan ini Register 01/1 KSBC PS tahun 2024 antara Lembaga Bantuan Hukum Padang dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat skor sidang di skor sampai dengan pemanggilan dari Panitra.